Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di part ketiga ini saya akan menjelaskan tentang mengutip, dan yang satu lagi saya akan menjelaskan tentang pernyataan konsol. Oke teman-teman, saya akan menampilkan PDF yang seperti ini, dan saya akan menjelaskan tentang mengutip terlebih dahulu, dan selanjutnya akan saya tampilkan VirtualBox dan Linux Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, mengutip ada 3 jenis mengutip yang digunakan oleh Selbas. Nah, yang pertama ada 3. Yang pertama adalah mengutip tunggal. Mengutip tunggal digunakan untuk mencegah sel dari menafsirkan atau memperluas semua karakter khusus. Nah, seringkali tanda kutip tunggal diubah oleh sel sehingga sering dapat ditafsirkan oleh perintah sebagai parameter untuk memengaruhi cara perintah yang dijalankan. Dan yang kedua itu adalah tanda kutip ganda. Tanda kutip ganda digunakan untuk menghentikan perluasan karakter glob seperti tanda bintang, tanda tanya, dan tanda siku kurung. Nah, tanda kutip ganda memungkinkan terjadinya ekspektasi variabel dan substitusi perintah. Lihat tanda kutip kembali. Oke, tanda kutip kembali. Tanda kutip kembali ini menyebabkan substitusi perintah yang akan memungkinkan perintah dieksekusi dalam baris perintah lain. Oke. Saat menggunakan tanda kutip, mereka harus dimasukkan berpasangan atau sel tidak akan menganggap perintah selesai. Oke, kita kembali ke Linux Ubuntu-nya. Banyak ada tanda kutip di situ, ada tanda kutip kembali. Oke, kita lanjut untuk mengetik perintah. Echo today ls. Nih, kita gunakan tanda kutip kembali date 2 kali di awal dan di akhir. Oke, kita tekan enter, maka akan menghasilkan output seperti tampilan layar. Nah, langkah yang kedua yaitu Anda juga dapat menetapkan karakter seperti dolar ya sebelum perintah tersebut di keyboard sebelum perintah dan. Oke, kita ketik perintah echo today is ls. Echo today ls karakter dolar tanda kurung date tutup kurung. Kita tekan enter, maka output yang dihasilkan sama seperti output yang pertama, output yang sama tetapi menggunakan karakter yang berbeda. Oke, untuk langkah yang ketiga, jika Anda tidak ingin tanda kutip belakang digunakan untuk menjalankan perintah tanda kutip tunggal sekitarnya, maka kita ketikkan echo this is the command tanda kutip ganda. Maksudnya kutip tanda kutip tunggal tambah date
maka output yang akan dihasilkan seperti ini. Untuk langkah yang keempat, kita pastikan bahwa Anda dapat menetapkan karakter di setiap karakter backscout. Jalankan perintah berikut. Oke, kita jalankan perintah echo this the command strip date garis miring tanda kutip tunggal. Maka output yang akan keluar adalah the command date. Untuk langkah yang kelima, kita ketik echo this is the command tanda kutip ganda kutip tunggal date kutip tunggal kutip ganda. Maka output yang akan dihasilkan adalah, untuk langkah yang keenam, karakter tanda kutip ganda akan berpengaruh pada karakter wildcard. Menonaktifkan arti karakter khusus mereka, jalankan perintah berikut ini. Contoh, echo huruf D besar ditambah bintang. Dan selanjutnya perintah echo karakter ganda tanda kutip ganda D besar bintang tanda kutip ganda. Kita klik enter. Bismillah. Untuk selanjutnya saya akan memberitahukan hal yang terpenting saat kita menggunakan tanda kutip atau mengutip. Mungkin tampak sepele ya dan aneh saat ini, tetapi saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman bekerja di sel perintah, Anda akan menentukan bahwa memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja kutip yang berbeda sangat penting untuk menggunakan sel. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu tentang pernyataan kontrol. Selanjutnya, perintah kontrol. Biasanya Anda mengetikkan suatu perintah dan menjalankan saat Anda menekan enter. Bash saya menawarkan 3 pernyataan berbeda yang dapat digunakan untuk memisahkan beberapa perintah yang Anda ketik bersama. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada perintah titik koma. Perintah titik koma digunakan untuk mengeksekusi perintah 1 demi satu maksudnya ya. Dan perintah ini berurutan dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya adalah karakter dan. Karakter dan digunakan untuk memisahkan secara kondisional. Apa maksudnya memisahkan secara kondisional? Maksudnya jika perintah di sebelah kiri berhasil, maka perintah di sebelah kanan juga akan dijalankan. Sedangkan jika perintah sebelah kiri gagal, maka perintah di sebelah kanan tidak akan dijalankan. Oke, kita lanjut karakter yang ketiga,
yaitu karakter atau. Karakter atau digunakan untuk mengeksekusi bersyarat. Apa maksudnya mengeksekusi bersyarat? Maksudnya yaitu ketika perintah dipisahkan oleh atau, maka hanya jika perintah di sebelah kiri gagal, perintah di sebelah kanan dieksekusi. Nah, jika perintah di sebelah kiri berhasil, maka perintah yang di sebelah kanan tidak akan dijalankan. Oke, kita lanjut. Cara kerja pernyataan counter. Cara kerja pernyataan counter ada dua. Yang pertama, true, dapat dieksekusi selalu berhasil ketika dijalankan, dan yang kedua, false, dapat dieksekusi selalu gagal. Oke, kita tampilkan di Linux Ubuntu langkah-langkah pernyataan counter. Langkah yang pertama yaitu gunakan perintah echo hello Linux titik koma student. Kita klik enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah yang kedua, kita ketik perintah false titik koma echo hot not titik koma echo conditional. Maka output yang akan ditampilkan yaitu hello conditional. Oke, perintah bahwa pada contoh sebelumnya ketiga perintah tetap dijalankan meskipun yang pertama gagal. Meskipun Anda tidak dapat melihat dari output file perintah itu memang dijalankan, namun ketika perintah dipisahkan oleh karakter titik koma, mereka akan sepenuhnya independen satu sama lain. Nah, kita lanjut langkah yang ketiga dengan mengetikkan perintah dan echo start dan echo going dan echo go. Maka akan menghasilkan output start going gone. Nah, karena setiap echo pernyataan dieksekusi dengan benar, maka nilai balik sukses diberikan. Oke, kita lanjut langkah yang keempat, yaitu gunakan logika dan dengan perintah yang gagal. Oke, saya tunjukkan, atau kita ketikkan echo sukses at false at echo baik. Maka akan tampil sukses. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, kita lanjut
Langkah yang kelima yaitu karakter atau, yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelum pernyataan atau menyebabkan perintah setelahnya dieksekusi, namun pernyataan pertama yang berhasil menyebabkan perintah tidak dijalankan. Kita ketikkan fase. Nah, jika Anda kurang paham perintah atau karakter atau, kita dapat melihatnya di keyboard bawahnya perintah backspace. Nah, itu ada perintah atau, kita tekan shift dan atau tanda garis miring, nanti akan muncul perintah atau. Oke, kita lanjut perintah yang kelima ya. Fase spasi atau echo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka akan menghasilkan output yang tampil di layar. Dan langkah selanjutnya kita menghasilkan atau menampilkan true ya, yang sebelumnya false dan selanjutnya true. Oh, kita salah. Kita salah di bagian awal. Seharusnya kita ketik bukan W dihapus. Kita jalankan kembali, maka output yang dihasilkan kembali seperti yang di awal. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas praktikum kali ini atau mata kuliah sistem operasi jaringan sudah selesai. Di akhir video kali ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman agar selalu semangat. Nah, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari baik memberi teman-teman kebahagiaan dan hari buruk memberimu pengalaman. Semakin keras kamu bekerja, maka semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Jangan berhenti ketika lelah, maka berhentilah ketika kita sudah selesai mengerjakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman, kepada kalian yang telah menonton video ini. Saya minta maaf jika ada salah kata atau ucapan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.